Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai perkuliahan fisioterapi tumbuh kembang. Akan diawali dengan penjelasan mengenai program pembelajarannya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, jadi mata kuliah ini, fisioterapi tumbuh kembang, merupakan mata kuliah yang berada di semester 5 dengan bobot SKS 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktek. Pengertian dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membahas masalah-masalah tumbuh kembang mulai dari anak-anak dan gangguan gerak dan fungsi pada lansia. Jadi nanti kita banyak membahas mengenai masalah gerak dan fungsi pada kasus anak-anak dan lansia, di mana bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah teori 40% yang didapatkan dari nilai UTS dan UAS, praktikum sebesar 40%, dan ada nilai penugasan sebanyak 20%. Nanti kemampuan yang diharapkan mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami pemahaman tentang tumbuh kembang anak, dan mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan fisioterapi mulai dari identifikasi, asesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi, sampai membuat rencana intervensi fisioterapi pada kasus anak-anak, yaitu kasus cerebral palsy, spina bifida, Down syndrome, earth paralysis, CTEV, dan torticollis. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendokumentasian fisioterapi dan juga komunikasi terapeutik kepada klien, keluarga, maupun pendamping mengenai tindakan fisioterapi. Selain pada kasus anak, kasus pediatri, mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan fisioterapi pada kasus geriatri atau pada kasus lansia. Materi yang akan dibahas dalam perkuliahan hari ini, perkuliahan mata kuliah ini adalah mengenai tumbuh kembang anak normal, patofisiologi mengenai kasus anak-anak, kasus-kasus yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian stimulasi tumbuh kembang anak, pengkajian, diagnosis, intervensi fisioterapi pada kasus anak. Dan juga kita akan mempelajari mengenai konsep geriatri, demografinya, permasalahan penurunan otot tungkai, dan latihan otot tungkai, penguatan otot tungkai khususnya, kemudian permasalahan keseimbangan statis dan dinamis pada lansia, termasuk tesnya, tes keseimbangan untuk mengetahui keseimbangan dan risiko jatuh, serta permasalahan fisioterapi geriatri, baik permasalahan muskuloskeletal maupun respirasi, dan juga prinsip latihan untuk lansia, terutama latihan untuk DM tipe 2 dan juga senam lansia. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang bisa digunakan rekan mahasiswa untuk belajar pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan kali ini adalah tatap muka, ceramah, diskusi tanya-jawab, dan juga praktikum di laboratorium yang terdiri dari demonstrasi dari dosen dan redemonstrasi oleh mahasiswa. Metode pembelajarannya kita melalui online, terutama ceramah, dan juga tatap muka langsung, dan juga praktikum langsung di laboratorium. Sistem penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa hal, terutama untuk pertemuan hari ini kita memasuki pertemuan yang tatap muka yang ke-30. Di sini nanti ada proses evaluasi untuk membuat resume dengan menggunakan resume dan juga kuis
dan tes tulis yang akan dilakukan pada saat UTS. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai format tugas resume. Di akhir dari perkuliahan hari ini, mahasiswa akan diminta untuk membuat tugas resume mengenai permasalahan keseimbangan statis dan dinamis pada lansia. Jadi nanti mahasiswa membuat resume pada lembar A4, isinya mengenai pengertian balance and fall, syarat-syarat balance pada lansia, dan faktor resiko jatuh pada lansia, maksimal 1 lembar A4 saja, yang akan diupload di e-learning Stickfin. Indikator penilaian resume hari ini, yaitu kerapian, kesesuaian penulisan, di mana memiliki bobot 20%, kerapiannya tadi 10% ya. Kemudian kelengkapan dan kedalaman materi yang dituliskan sebesar 60% dan referensi yang jelas digunakan sebesar 60%. Itu adalah rencana perkuliahan kita hari ini. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, baik, terima kasih. Setelah ini saya langsung masuk ke materi ya. Saya akan stop share dan mulai share PPT materi hari ini. Nah, ini dia. Kita hari ini akan membahas mengenai balance and fall sesuai dengan RPS tadi yang sudah saya jelaskan. Sudah kelihatan? PPT saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Oke. Nah, kejadian jatuh itu merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian pada lansia, terutama lansia yang berusia lebih dari 65 tahun. Dan jumlah kejadian jatuh pada lansia ini cukup tinggi, setidaknya 28-35% orang yang berusia 65 tahun mengalami jatuh setiap tahun. Dan jumlah tersebut semakin meningkat, menjadi 32% sampai 42% pada lansia yang berusia 70 tahun. Jadi cukup besar. Nah, sekitar 5% dari penderita yang pernah mengalami jatuh, mengalami patah tulang dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Jadi kejadian jatuh ini akan menyebabkan takut jatuh pada lansia. Saat lansia merasakan takut jatuh saat mereka melakukan aktivitas sehari-harinya, maka mereka akan mengalami penurunan rasa percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau ADL. Dan saat mereka mengalami penurunan rasa percaya diri, mereka akan membatasi aktivitas dan mengalami restriksi dalam melakukan aktivitas. Sehingga mereka akan mengalami yang namanya isolasi, social isolation, atau mengisolasi diri, mengamankan diri. Supaya tidak jatuh, mereka memilih untuk diam saja dan tidak beraktivitas. Hal tersebut akan meningkatkan tingkat ketergantungan lansia kepada orang lain. Nah, hal inilah yang harus kita cegah. Sebagai tenaga kesehatan, kita mengupayakan menurunkan tingkat ketergantungan lansia kepada orang lain saat mereka melakukan aktivitas. Selain itu, restriksi aktivitas tadi akan menyebabkan inaktivitas. Lansia akan minim sekali aktivitasnya, sehingga akan menyebabkan deconditioning effect. Jadi apa yang dimiliki lansia, kondisi fisik fisiologisnya akan menurun saat mereka menurunkan aktivitas mereka sehari-hari. Dari hal tersebut dapat menyebabkan resiko jatuhnya semakin meningkat. Gitu. Jadi lansia yang takut jatuh, lansia yang pernah jatuh, dia akan mengalami lebih besar resiko jatuh. Nah, faktor resiko apa saja yang menyebabkan kejadian jatuh pada lansia? Jadi ada bermacam-macam
faktor resiko ya, mulai dari faktor biologis, faktor lingkungan, sosial ekonomi, dan juga faktor kebiasaan sehari-hari. Contohnya penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan yang memiliki efek samping gangguan keseimbangan, kemudian tidak memiliki habit, tidak memiliki kebiasaan untuk berolahraga, itu akan mempertinggi, meningkatkan risiko jatuh. Kemudian usia, jenis kelamin, semakin tinggi usianya, semakin besar faktor risiko jatuhnya. Kemudian apakah mengalami penyakit kronis yang tentunya berhubungan dengan keseimbangan seperti Parkinson, stroke, nah itu akan meningkatkan risiko jatuh. Kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti kondisi lantai, licin atau tidak, kemudian ada atau tidak tangga, anak tangga, kemudian bagaimana penerangan di ruangan di mana lansia beraktivitas. Itu adalah beberapa faktor resiko. Nah, secara umum, keseimbangan itu merupakan kemampuan tubuh, bagaimana tubuh ini mempertahankan keseimbangan, mempertahankan body center of mass di dalam base of support. Jadi keseimbangan yang baik ini ada karena adanya interaksi pada sistem tubuh, sistem apa sajakah. Jadi sistem interaksi ini harus berinteraksi sempurna dan otomatis, memberikan informasi yang akurat dan tepat. Nah, sistem apa saja? Yaitu sistem sensori, sistem central processing, dan juga sistem efektor. Jadi ketiga sistem ini harus bekerja secara sempurna, efektif, sehingga menimbulkan postural kontrol yang baik. Jadi perlu ada informasi yang terus-menerus tentang posisi tubuh dalam suatu ruangan. Kemudian harus merespon secara tepat dan efektif. Kemudian dan juga tubuh harus memiliki atau mencetuskan respon tersebut ke dalam suatu aksi. Dan mereka harus bekerja secara bersama-sama. Menurut beberapa studi yang dilakukan di lansia, pada lansia ya, ada yang menemukan bahwa lansia yang sering jatuh itu ternyata mereka mengalami kelemahan ekstremitas bawah yang signifikan. Dan lansia yang tinggal di rumah perawatan atau nursing home atau panti yang sering jatuh, lebih spesifik ditemukan penurunan kekuatan ankle dan lutut, penurunan kekuatan otot di sekitar ankle dan sekitar lutut. Maka dari itu, melihat dari studi ini, bisa ditekankan bahwa salah satu elemen yang penting adalah salah satu elemen yang penting untuk mempertahankan keseimbangan adalah kekuatan otot ekstremitas bawah. Nah, untuk mengetahui atau menarik diagnosis permasalahan apa saja yang muncul akibat kejadian jatuh dan kehilangan keseimbangan pada lansia, kita perlu melakukan yang namanya assessment. Dimulai dari pemeriksaan subjektif ya, kita harus mengambil data riwayat medis lansia yang sedang kita tangani, kemudian apakah mereka pernah mengalami jatuh sebelumnya, dan obat-obatan apa saja yang mereka gunakan, terutama pengobatan yang mungkin memiliki efek samping untuk kehilangan keseimbangan. Kita harus menanyakan apakah dulu pernah jatuh, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, kemudian saat melakukan aktivitas apa jatuhnya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari pemeriksaan ini. Dan kita juga harus fokus pada permasalahan apa sih yang muncul karena
kejadian jatuh ini, misalnya jadi ada nyeri, jadi ada kesemutan, dan gangguan sensoris yang lainnya. Juga kita harus melihat apakah lansia ini mengalami defisit sensoris yang lainnya, defisit visual, gangguan penglihatan, gangguan merasakan, atau gangguan sensoris yang lainnya. Oke, ini tadi yang mengenai nyeri tadi ya, apakah mengalami nyeri, dan juga obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi saat ini. Setelah kita melakukan pemeriksaan subjektif, kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, yaitu Functional Mobility and Functional Gait Assessment. Nah, untuk Functional Mobility kita bisa menggunakan alat ukur yang namanya ini Functional Reach Test, Time Up and Go Test, dan Tinetti Balance Test. Selain itu juga kita bisa menggunakan Mobility Assessment, di mana di dalam alat ukur tersebut terdapat beberapa aktivitas yang kita berikan ke lansia dan kita nilai seberapa mampu mereka melakukan aktivitas ini. Mulai dari aktivitas berdiri ke duduk, duduk ke berdiri, berputar, berjalan, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kita harus mengecek, mengukur, memeriksa functional gait assessment-nya, kemampuan berjalan, yaitu dengan menggunakan Broad Functional Mobility Test. Di mana sama, di situ ada beberapa aktivitas yang kita berikan ke lansia, dan kita ukur sampai seberapa kemampuan mempertahankan keseimbangannya. Yang berikutnya kita harus melakukan pengukuran, yaitu musculoskeletal assessment. Kita harus ukur kekuatan ototnya, kita harus ukur lingkup gerak sendinya, kita harus ukur nyerinya, kita harus ukur postur, dan juga keabnormalan tonusnya. Nah, itu dia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mengenai musculoskeletal assessment, alat ukur yang digunakan untuk melakukan musculoskeletal assessment, apakah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur muskuloskeletal assessment, Bu? Oke, terima kasih Terima ya, kasih, Bu. Maleagi ya. Jadi ada kekuatan kita bisa mengukur dengan manual muscle test. Kemudian lingkup gerak sendi kita bisa ukur dengan alat ukur goniometer. Kemudian pain atau nyeri kita bisa menggunakan alat ukur VAS, VDS, ataupun NRS yang sesuai dan bisa dilakukan untuk lansia. Yang berikutnya postur kita bisa lakukan dengan inspeksi, dan tonus otot kita bisa gunakan Ashworth, skala Ashworth. Gitu ya, itu adalah alat ukur, 5 alat ukur untuk mengukur musculoskeletal assessment. Sudah jelas, Maleagi? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Oke, ini adalah beberapa hasil penelitian yang mendukung materi hari ini. Disampaikan pada penelitian yang dilakukan di tahun 2020 ya, ada 4 penelitian yang saya lakukan dan tim lakukan. Disampaikan bahwa keseimbangan saat berjalan, penggunaan alat bantu jalan, dan riwayat pernah jatuh sebelumnya, dia akan meningkatkan resiko jatuh. Kemudian yang berikutnya adalah mobilitas lansia merupakan resiko jatuh yang paling besar yang mempengaruhi kejadian jatuh pada lansia. Kemudian disampaikan bahwa penggunaan walker ya atau alat bantu jalan ya, entah itu walker atau yang lainnya, memiliki hubungan yang erat dengan kejadian jatuh pada lansia. Dan rekomendasinya bahwa selain penguatan otot ekstremitas bawah, perlu juga dilakukan penguatan otot ekstremitas atas, terutama bagi lansia yang menggunakan walker supaya dia lebih stabil dalam membawa alat bantu jalan ini.
Dan alat ukur yang bisa mengukur rasa takut jatuh, di mana takut jatuh tadi juga berpengaruh pada kejadian jatuh. Alat ukurnya yang direkomendasikan adalah Modified False Efficacy Scale versi Indonesia, di mana ini sangat valid dan bisa mengukur rasa takut jatuh pada lansia, terutama lansia di Indonesia. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Silakan. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu Bu, mengapa mobilitas pada lansia menjadi salah satu resiko yang menyebabkan hilangnya keseimbangan pada lansia? Ya, terima kasih Marcelina Petris. Jadi begini, saya menjawab ya. Saat seseorang bermobilitas atau melakukan aktivitas, dibutuhkan yang namanya Functional Performance Threshold. Nah, yang terdiri dari apa saja? FPT ya, kita bisa sebut FPT. Terdiri dari ROM, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Di mana kekuatan otot dan daya tahan otot ini memiliki peran yang besar, terutama untuk mempertahankan keseimbangan. Dia berperan sebagai organ efektor tadi yang merupakan salah satu aspek postural control. Ketika kekuatan dan daya tahan menurun, maka tubuh akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan saat bermobilitas. Karena FPT tadi, Functional Performance Threshold tadi, tidak terpenuhi, sehingga akan beresiko lebih besar kehilangan keseimbangan dan lansia ini mengalami jatuh. Begitu. Apakah bisa dipahami, Marcel? Bisa Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Jadi setelah kita melakukan diagnosis fisioterapi atau permasalahan fisioterapi, ada beberapa intervensi yang direkomendasikan, yaitu senam tai chi, yang merupakan olahraga yang mengandung gerakan yang lambat, ritmis, kemudian banyak melibatkan gerakan terang, pemindahan berat badan, dan koordinasi. Nah, senam ini dilakukan selama 60-90 menit, selama 2 sesi per minggu. Selain itu, perlu juga diberikan penguatan otot tungkai. Jadi kita bisa menyelipkan senam tai chi dan penguatan otot tungkai pada saat kita membuat atau menyusun senam lansia. Ini adalah referensi yang digunakan saat membuat materi hari ini. Oke, terima kasih. Sebelum saya jelaskan mengenai tugas dan evaluasi hari ini, saya akan bertanya dulu untuk mahasiswa ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, silakan langsung saja menjawab. Apa alat ukur yang digunakan untuk mengukur keseimbangan? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Nama saya Monika Rosari. Yang jawabannya adalah ada time up and go test. Lalu yang kedua ada Tinetti balance stance. Yang ketiga ada bird balance stance. Dan yang keempat ada functional wrist stance. Oke. Functional wrist test ya, semuanya dalam bentuk alat ukur atau indeks. Ya. Jadi hari ini ada sistem penilaiannya terdiri dari resume, tadi sudah dijelaskan ya, beberapa indikator penilaiannya. Kalian akan mengupload tugasnya di e-learning Stickfin. Ya. Di sini sudah ada materi yang saya upload, bisa di-download. Kemudian batas waktu pengerjaannya adalah 12 Oktober hari ini jam 4 sore. Setelah ini kalian menulis resume sesuai dengan indikator penilaian yang sudah saya sampaikan tadi. Yang berikutnya, sistem penilaiannya melalui kuis, melalui psikologi. Ini adalah kode aksesnya. Teman-teman bisa mengakses itu, dan indikatornya adalah kebenaran menjawab pertanyaan. Nanti akan muncul seperti ini. Silahkan buka di kuis geriatri Oktober. Batas waktunya adalah sampai jam 3 sore hari ini. Ya, silahkan dicatat
akses code-nya. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, saya akan stop share. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengerjakan resume dan selamat mengerjakan kuis hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.